Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Selawat beriring salam ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak kami, di sini kita belajar tentang salat. Sebelum materi kita, Bapak ingin memperkenalkan diri. Nah, Bapak Khotta Harahap selaku guru pendidikan agama Islam kelas 11 Satmingkal SMK Teruna Padang Sedinpuan. Dalam materi kita tentang sholat, ada tujuan pembelajaran yang harus anak kami ketahui. Yang pertama, pengertian sholat. Yang kedua, hukum sholat. Yang ketiga, kedudukan sholat. Yang keempat, akibat meninggalkan sholat. Keempat tujuan pembelajaran inilah yang harus anak kami ketahui setelah selesai proses belajar. Yang pertama, pengertian sholat. Asal makna sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Kita sebagai umat Islam harus berdoa dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara istilah pengertian salat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu hukum sholat. Hukum sholat terbagi dua, yaitu fardu ain. Fardu ain adalah wajib bagi setiap muslim yang balik atau dewasa untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam hal melaksanakan sholat fardu ain ini, wajib kepada kita, diri kita tidak boleh diperwakilkan. Hukum sholat yang kedua yaitu sunnah. Sunnah yaitu berpahala bagi yang mengerjakannya. Contohnya sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Maka itu adalah sholat sunnah. Kedudukan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Yaitu yang pertama dalam hal rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah kita mengucapkan syahadat, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Itulah materi kita. Sholat itu ibadah yang diperintahkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalui malaikat Jibril, dan satu-satunya ibadah yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung tanpa perantara dari Allah Subhanahu wa taala, langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan perintah untuk berzakat itu melalui malaikat Jibril. Puasa itu pun melalui malaikat Jibril. Tetapi salat langsung diterima oleh Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan pembelajaran kita yang keempat adalah akibat meninggalkan sholat.
orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka hukumnya adalah sama dengan orang kafir. Dan itulah perbedaan kita antara orang yang beriman dengan orang yang non-muslim. Maka anak kami agar menjaga dan memelihara daripada sholat kita masing-masing. Karena sholat merupakan yang pertama dihisab di hari kemudian nanti. Jadi itu saja dulu anak kami agar memahami tujuan pembelajaran kita ini. Mudah-mudahan ke depannya nanti di pertemuan yang kedua adalah gerakan sholat. Sampai situ dulu Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.